Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hidup Sehat. Ada kalanya saat seseorang yang marah ingin membanting barang-barang yang ada di sekitarnya. Tentunya, hal ini sangat tidak baik untuk dilakukan karena dapat merugikan dari sisi material dan juga dapat menjadi contoh buruk jika anak melihatnya. Maka dari itu, sebagian orang membuat tempat khusus agar seseorang dapat menghancurkan barang sebagai pelampiasan. Di Indonesia sendiri, ada sebuah tempat yang mempersilahkan seseorang untuk menghancurkan barang tanpa rasa ragu dan tidak perlu juga membersihkan puing-puingnya. Tentunya ini tidak gratis. Bahkan bagi yang mau membawa barang bekas sendiri, diperbolehkan loh. Namun pertanyaannya adalah, apakah dengan menghancurkan barang-barang ini, bisakah menjadi salah satu cara efektif untuk meredam amarah? Faktanya, belum ada penelitian khusus jika kegiatan menghancurkan barang-barang ini dapat memberikan manfaat dalam menurunkan emosi. Konon hal ini dapat memberikan manfaat, namun itu hanya bersifat sementara. Sebenarnya lebih tepatnya memang untuk pelampiasan emosi ya, tapi yang lebih privacy. Jadi biasanya orang kan melampiaskan emosi di mana ya, nangis. Di luar kan juga malu kelihatan orang, mau pukul-pukul juga kan merugikan orang, nyakitin orang, jadi lebih baik di tempat yang kayak gini. Kebanyakan lega sih biasanya. Pasti bilang, lega. Seperti Wiwi, pria berusia 45 tahun ini sengaja meluangkan waktunya untuk datang ke tempat ini. Dengan menggunakan pakaian safety, lengkap dengan sepatu dan helm, Wiwit mengambil tongkat pemukul dan masuk ke dalam ruangan khusus. Di ruangan yang telah disediakan barang-barang bekas pecah belah inilah, Wiwit mulai beraksi, meluapkan amarahnya yang dipendam dengan cara lepas. Kalau menurut saya sensasinya, saya merasa lega ya. Karena saya beranggapan saat saya memukul ataupun memecahkan botol-botol itu, saya beranggapan suatu masalah yang saya pukul tuh botol tuh ada suatu masalah yang pengen saya pecahkan gitu loh. Jadi biar merasa, wah botol-botol itulah yang masalah yang ada di unek-unek saya. Jadi saya merasa plong, lega. Bak angin topan yang bertiup kencang dan mampu memporak-porandakan seluruh benda yang disapunya. Demikian halnya dengan manusia, yang bila sedang diselimuti rasa marah, maka luapan amarahnya bisa saja merusak benda-benda yang ada di sekitarnya, bahkan memperburuk hubungan sosial antar sesama di tengah masyarakat. Lalu apakah kemarahan sebenarnya dapat dicegah? Kita bisa cegah marah itu. Dengerin dulu masalahnya apa, problemnya apa. Pikirkan dulu sebelum melaksanakan suatu aktivitas kegiatan. Oh, dampaknya apa kepada orang lain? Dampaknya apa kepada sekitar? Dan orang yang bisa berpikir seperti itu, orang-orang yang memang nuraninya bersih. Jadi untuk mencegah kemarahannya dengan belajar kita sabar, dengan sabar. Jangan sampai ini. Dan jangan solusi kemarahan itu minum obat. Itu bukan solusi. Sebaiknya kita belajar mengendalikan diri kita tanpa obat. Di satu sisi, kemarahan mungkin bisa menjadi pendorong untuk memperbaiki situasi yang tidak menyenangkan. Karena marah bisa menjadi bentuk dari bela diri seseorang yang diperlakukan tidak adil. Dan apakah ngambek, mendiamkan seseorang, atau silent treatment, atau bersikap acuh tak acuh, merupakan salah satu cara yang tepat sebagai bentuk ungkapan rasa marah. Lalu bagaimana cara mengekspresikan kemarahan dengan cara yang positif dan sehat? Marah itu boleh, tapi bagaimana solusinya? Kalau marah-marah terus tanpa sebab itu ini bukan masalah. Apalagi yang dipendam. Dipendam itu suatu saat akan bisa meledak.
biasanya nggak dapat alasan apa-apa, selalu ditekan terus. Nah itu kan timbul masalah itu. Dia diem, ngambek dia. Karena ditekan terus oleh atasannya, oleh supervisornya, oleh siapa, atau oleh ibunya, oleh orang tuanya. Dia nggak pernah menjawab. Jangan jawabnya. Sikap-sikap yang orang tua seperti ini harus belajar. Jangan otoriter. Jangan anak nggak diberi kesempatan untuk menjelaskan kenapa dia berbuat begitu. Anda tidak harus jelasin. Nanti supaya nggak timbul perasaan-perasaan dendam dan sebagainya. Ini yang ngambek seperti itu, itu bikin dendam itu. Jadi itu karena nggak ada solusi di dirinya. Sebaiknya kalau kita marah kan ada suatu solusi. Kita bisa mengendalikan diri kita dengan berrelaksasi. Kita belajar membuat hati kita tenang dengan cara kita auto relaksasi. Kita bisa tarik nafas panjang, duduk sebentar, minum air putih. Itu mungkin cara-caranya. Pemirsa, semoga tayangan tadi bermanfaat bagi Anda dan orang-orang tercinta. Saksikan selalu tayangan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat di jam yang sama hanya di TV One.